menjadi manusia setengah dewa. Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Saya ke Mbak Vivi. Mbak Vivi, yang cukup menarik adalah pada saat Pilkada 2018 ini akan disusul dengan Pilpres 2019. Nah, di Pilkada 2018 ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya koalisi PDIP dengan partai-partai koalisinya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan partai oposisi yang kemudian menggandeng dengan koalisinya untuk maju Pilkada. Apa dampaknya nanti di Pilpres 2019? Ya, kan sebetulnya kalau lihat Pilpres sama Pilkada itu agak beda ya. Kalau di Pilkada ini dinamis sekali soal koalisi. Kita nggak bisa bilang misalnya PKS lalu dengan Gerindra dan sebagainya. Dan itu sangat bergantung dengan kondisi politik daerahnya. Gitu. Tapi apa yang terjadi di Pilkada ini kan penting karena siapa nanti yang menguasai daerah itu tentu saja terbantu dan untuk Pilpres 2019 dan dari Pilkada juga kita bisa melihat kan misalnya siapa yang menang di Jawa Barat nanti kira-kira perkiraan suara di Pilpres 2019 seperti apa mungkin bisa terlihat juga dari sana. Oke, Mas Kodari punya pandangan yang sama Mas terkait dengan koalisi PDIP di Pilkada ini bisa dikatakan jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan koalisi Partai Gerindra dan juga PKS sebagai partai oposisi dalam Pilkada. Apa pengaruhnya nanti di 2019, Mas? Ya, kalau bicara Pilkada di daerah memang punya logikanya sendiri ya, yang berbeda dengan di tingkat nasional. Tapi pengaruhnya pada saat upaya pemenangan, kampanye, apakah itu nanti tidak pengaruh? Kalau bicara Pilkadanya sendiri pasti tidak, karena kan Pilkadanya ini Juni 2018, Pilpresnya pada bulan April, kampanyenya mulai pada bulan September. Jadi urusan Pilkada sudah selesai, sudah tutup buku nih. Pilpres itu lain lagi. Tapi siapa yang menang di Pilkada, menurut saya akan mempengaruhi juga logika-logika berpikir, strategi-strategi berpikir. Dan mungkin itu juga yang membuat Prabowo misalnya belum cepat mengambil keputusan. Karena masih pengen melihat hasil-hasil Pilkada. Bayangkanlah, seandainya ya Sudirman Said sebagai pendatang baru di Jawa Tengah tiba-tiba menang mengalahkan Ganjar ya, di mana Jawa Tengah itu merupakan basis PDI Perjuangan. Saya kira tingkat kepercayaan diri Pak Prabowo akan meningkat berlipat ganda. Satu, dia bisa dia bisa mengalahkan PDIP di kandangnya sendiri. Yang kedua, dengan cara seperti itu dia merasa bahwa saya selama ini di Jawa Tengah lemah. Tapi dengan kemenangan Sudirman Said yang diusung oleh Gerindra, dia punya bekal. Maka kemudian saya punya bekal untuk bisa mendapatkan tambahan suara di Jawa Tengah. Jadi dalam tataran itu sebetulnya Pilkada menjadi penting ya. Walaupun memang kemungkinan bahwa misalnya Sudirman Said mengalahkan Ganjar itu juga per hari ini sesuatu yang cukup berat untuk terjadi. Tapi siapa tahu. Oke. Artinya begini, kalau seandainya PDIP jumlah koalisinya di dalam Pilkada lebih sedikit dengan koalisi partai oposisi Gerindra dan juga PKS. Seandainya nanti lebih banyak yang menang adalah calon-calon dari PKS atau calon-calon dari oposisi dari Gerindra begitu. Apakah nanti mungkin situasi di wilayah tersebut mempengaruhi dalam pada saat kampanye Pilpres berpengaruh? Misalkan menurut nanti saya kita tinggal konsentrasi kepada wilayah besar saja. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau mau ditambahkan Sumatera Utara. Jadi setelah 3 provinsi ini, pemilih dengan jumlah terbesar itu sebenarnya Sumatera Utara. Dan saya heran juga Sumatera Utara hampir tidak perhatikan. Padahal itu nomor 4 terbesar secara nasional. Saya kira 4 itu saja. Kalau yang lain kan kecil-kecil. Jadi kalau Jawa Barat itu goyang, Republik ini bisa goyang. Tapi kalau misalnya PKS menang di Maluku Utara, nggak ngaruh tuh dengan peta nasional. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Jasilu. Pak Jasilu, kalau Anda punya bisa dikatakan lahan yang sangat-sangat potensi untuk menang, Anda menggarapnya di mana, Mas? Tentu PKB menang di Jawa Timur. Jawa Timur. Dan sudah membuktikan kemarin Pak Jokowi ketika 2019 posisinya menjadi menang karena di Jawa Timur Pak Jokowi memenangkan. Nah, tetapi sekarang PKB tetap menggarap di daerah-daerah lain juga, utamanya di Jawa Barat, dan kita juga mentarget untuk lebih bagus. Nah, ini yang pola-pola kerja PKB yang hari ini sudah dilakukan, ini menunjukkan tanda-tanda bahwa PKB makin ke depan makin bagus perolehannya. Yang beralih suara yang mana, Mas, kok di Jawa Barat, Mas? Yang beralih suaranya, Pak, yang di Jawa Barat. Kan hari ini kan
7 kursi sekarang perolehan PKB di Jawa Barat, dan di situ ada dapil-dapil yang belum terisi, tentu kami akan isi. Misalkan seperti di Bogor kemarin dekat sekali suaranya, PKB kurang berapa suara dapat kursi di daerah Bogor, termasuk juga itu sudah kita petakan semua. Nah, apa kaitannya dengan Pilpres? Justru disinilah kemudian kalau Caimin ini di posisi wakil presiden akan menguatkan lagi kampanye di bawah. Sekarang ribuan posko cinta didirikan oleh teman-teman PKB. Cinta itu Caimin untuk Indonesia. Itu dibuat di ribuan di posko-posko cinta yang dipasang di rumah-rumah kader, termasuk di warung-warung dan di pangkalan. Untuk lebih mengenalkan dan juga tahu tentang visi PKB ke depan. Oke, baik. Kalau Pak Nasrullah, PAN sekarang menguatkan berarti di basis wilayah mana saja, Pak? PAN itu rata, ya kan? Di Jawa Timur kita juga lumayan bagus. Jawa Tengah, Jogja ya, Pak? Jawa Tengah rata, kemudian Jogja rata, Jawa Barat juga rata. Di luar Jawa, Pak? Di luar Jawa rata juga. Misalnya Sumatera Utara ada 3 dapil, kita 3-3-nya dapat. Kemudian di Sumatera Selatan juga begitu. Kemudian di Sulawesi Selatan ada 3 dapil, kita juga dapat semuanya. NTB hanya Bali kita belum dapat, Kalimantan hanya semuanya dapat kecuali Kalimantan Selatan. Artinya kita suara PAN memang dari awal itu merata. Jawa, kemudian luar Jawa juga. Makanya wajar dalam perolehan kursi di legislatif DPR RI, meskipun stabil suaranya kita kalah dengan PKB, tapi kursinya kita lebih banyak. Karena kita ngambil kursi-kursi yang murah. Ya kan? Jadi misalnya Kalimantan kita murah di sana, tapi ya ada suara PAN di sana. Besok kita ambil yang mahal dan yang murah. Baik, terima kasih. PAN dua-duanya. Jadi yang murah kita ambil, yang mahal kita udah pengalaman. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Nasrullah, terima kasih Pak Jazilul, Mas Kodari, Mbak Vivi. Waktunya bergabung bersama kami di Saling Silang selama 1,5 jam. Terima kasih saudara atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.